Ping, ping bukan permen, ping, ping bukan biskuit. Hey, hey, selamat datang di Kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Cia Podcast. Oh iya, perkenalkan dulu, nama aku Vinka. Jadi, aku akan menemani teman-teman semua untuk sama-sama mendengarkan podcast Cia. Pada Communication in Action atau Cia kali ini, temanya adalah upgrading interview teman-teman, yang tentunya akan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, materi Cia ini akan dibawakan oleh Kak Arta, beserta dengan rekan saya yaitu Raihan. Jadi, langsung aja yuk kita dengarkan. Ini dia, Cia. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman pendengar podcast Cia Communication in Action. Sebelumnya kenalin nih, saya Muhammad Rehan Ramadan akan membawakan podcast dengan tema sesuai request dari teman-teman nih, yaitu tentang upgrading interview. Nah, kali ini saya nggak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh kakak cantik yang sekarang memiliki kesibukan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Halo Kak. Hai teman-teman. Oke, sebelum kita sharing lebih banyak lagi, kita kenalan dulu nih dengan kakaknya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kenalin, nama saya Mahdia Nur Artati. Teman-teman bisa panggil nama saya Arta. Posisi saya saat ini ada di penggerak swadaya masyarakat. Untuk unit kerjanya, saya ada di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Menarik nih, kakak sekarang di posisi penggerak swadaya masyarakat. Boleh nggak sih kakak sharing mengenai manis pahitnya interview kerja? Kan nggak mungkin nih kakak berada di posisi saat ini cuma melewati manisnya interview aja. Interview kerja itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Bahkan sebelum saya lolos di sini juga sudah melewati beberapa kali interview user itu dan gagal. Sedih sih, sakit. Tapi ketika kita mau belajar lagi, ketika kita mau sharing dengan orang lain, pasti bisa. Nah, untuk bisa melewati interview kerja ini, perlu nih adanya persiapan. Sebenarnya apa aja sih Kak yang perlu disiapkan sebelum interview kerja? Persiapan interview kerja itu sebelumnya teman-teman harus pelajari dulu perusahaan yang teman-teman daftar tuh seperti apa, bergerak di bidang apa. Kemudian visi misi secara garis besar harus tahu. Setelah itu teman-teman juga perlu tahu juga lokasi atau gedung mana yang akan digunakan interview. Setelah itu juga teman-teman juga perlu tahu yang namanya transportasinya menuju sana itu yang tercepat atau yang untuk menghindari macet. Kemudian di hari hanya itu teman-teman diusahakan jangan sampai terlambat. Ya paling enggak 90 menit lah harus sudah nyampe. 90 menit itu kan spare waktu yang lumayan nih Kak. Itu bisa digunain buat apa sih biar kita lebih siap lagi sebelum memasuki ruangan? 90 menit persiapan itu bukan waktu yang lama dalam menunggu interview. 90 menit itu bisa untuk rapi-rapi lagi. Untuk yang cewek nih, cewek berhijab, itu bisa lagi benerin lagi hijabnya. Kemudian blazernya, kalau teman-teman pakai blazer, benerin lagi blazernya, rapiin, jangan sampai kelihatan baju teman-teman kelihatan kusut. Untuk yang cowok bisa sisir lagi rambutnya, atau mungkin pakai apa itu namanya krim atau apalah itu, pakai lagi biar kelihatan lebih rapi. Kemudian yang pakai dasi bolehlah pakai dasi biar kelihatan lebih rapi, rapiin lagi. Nah itu kan sebelum memasuki ruangan nih Kak. Ketika teman-teman besok sudah siap nih, terus sudah masuk ruangan interview, sikap yang baik ketika sudah mulai interview itu apa sih Kak? Ketika nanti sudah dipanggil, ketok pintu dulu nih teman-teman, biar lebih sopan kan, ketok pintu. Setelah itu masuk dengan pasang senyum dan muka yang ramah kepada interviewer. Kemudian duduk ketika sudah dipersilahkan. Ketika sudah duduk, posisi duduk juga diperhatikan. Jangan terlalu tegak.
terlalu tegak itu menunjukkan sikap kita yang kaku. Ambil posisi yang paling rileks untuk teman-teman. Jadi untuk tangan pun itu juga diperhatikan. Jangan sampai tangan tuh menyila di depan dada. Itu kelihatan kesannya kita sombong. Nah, tapi banyak juga kan teman-teman yang sudah menyiapkan nih sebelum interview. Tapi ketika sudah mulai memasuki ruangan, udah melihat interviewer nih, tiba-tiba gugup nih. Terus waktu udah mulai interview atau menjawab pertanyaan, itu teman-teman tiba-tiba ngeblank. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut menurut Kak Arta gimana, Kak? Jadi namanya grogi atau bahkan sampai ngeblank itu hal yang sering terjadi. Dan bahkan saya sendiri itu juga mengalaminya waktu interview beberapa kali. Dan ya namanya grogi, ngeblank itu udah fatal banget sebenarnya. Tapi ketika kita mengalami seperti itu, kita harus segera balikin lagi posisi duduk yang rileks. Dimana posisi duduk yang paling kita rileks. Kemudian setelah itu kita atur nafas kembali. Tapi atur nafas juga yang sangat pelan. Jangan sampai kita ngos-ngosan kayak orang yang habis olahraga. Kemudian kita fokus lagi. Fokus dengan pertanyaan apa yang tadi udah ditanyakan oleh interviewer. Nah, tapi kan yang namanya orang ngeblank ya, itu sering lupa. Boleh nggak sih Kak kalau misal kita menanyakan kembali ke interviewer tentang pertanyaan yang sudah diajukan? Sebenarnya sih saya pernah juga menanyakan kembali, tapi dengan kalimat yang halus. Bisa contohnya dengan kita senyum, kemudian kita maaf Bapak, jadi gimana? Cuman hal-hal yang seperti itu kalau bisa dihindarin, jangan sampai kita menanyakan kembali. Oke, tadi udah dijelaskan nih oleh Kak Arta bahwa sebaiknya kita menghindari untuk meminta interviewer ini mengulang kembali pertanyaannya. Sebenarnya ada hal lain nggak sih Kak, atau perkataan yang harus dihindari ketika kita sedang interview? Kalau sedang interview tuh jangan sampai kita terlalu sering menggunakan kata hindari itu. Selain itu, kita saat interview itu harus bisa mungkin jujur. Boleh kita istilahnya kayak membuat kita bagus di depan interviewer, tapi jangan sampai bohong. Karena kalau kita bohong, interviewer pasti akan tahu. Karena ketika kita bohong, gerak mata itu bisa dibaca. Tapi kalau melebih-lebihkan diri kita, itu boleh nggak kita lakukan? Selama itu melebihkannya itu tidak terlalu hiperbol, menurut saya nggak masalah. Tapi tetap jangan sampai bohong. Nah, untuk menjawab pertanyaan secara to the point, ada caranya nggak Kak? Kan kadang ketika orang sedang interview terus dia merasa gugup, dia menjawabnya memutar gitu, tidak to the point. Itu gimana Kak? Kalau untuk menjawab agar to the point, ya sudah. Ketika ditanya apa, kita jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalaupun kita mau menjelaskan, itu gunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Atau bisa kalian menggunakan kalimat-kalimat yang intinya menjelaskan itu, namun jangan sampai melebar kemana-mana. Karena kalau terlalu lebar, kalian terlalu bulat, ujung-ujungnya kalian sendiri yang menjadi bingung. Sampai mana apa yang tadi saya jelaskan. Itu jangan sampai. Setelah menjawab pertanyaan secara to the point, perlu dong adanya kita menata emosi dan menata perasaan dalam menghadapi interview. Ada nggak sih caranya? Untuk menata emosi itu perlu juga. Mungkin dengan cara jangan menjawab terlalu cepat. Ketika kita menjawab pertanyaan itu terlalu cepat, itu bisa dibilang kita menunjukkan bahwa kita terlalu agresif dalam bekerja. Setelah itu, ketika kita sudah duduk di dalam ruangan interview, usahakan jangan terlalu banyak mikir-mikir kegiatan atau bahkan pikiran-pikiran yang gak perlu kalian bawa di saat interview. Buang itu pikiran di luar topik interview dan jaga fokus. Oke, selanjutnya ada nggak sih Kak cara agar interviewer ini tetap tertarik dengan kita? Untuk membuat interviewer tetap tertarik sama kita, itu bisa kita lakukan sikap kita yang profesional.
sikap kita profesional itu bisa ditunjukkan dengan kita antusias dengan interviewer, dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain itu, mata kita juga harus fokus juga menatap interviewer. Ketika kita menatap mata, itu akan berujung bisa grogi atau bisa ngeblank. Tapi kita bisa akalin juga, kita biar kelihatan tetap fokus, kita menatap dagu atau menatap jidat interviewer. Setelah itu, kita berusaha untuk menjawab to the point. Dalam artian jawaban kita jangan melebar kemana-mana. Oh, berarti seperti yang udah dijelaskan Kak Arta tadi ya, bahwa sebenarnya untuk menjawab pertanyaan kita cukup menjawab dengan to the point kan? Ya, bisa. Benar. Tapi yang namanya sedang interview, si interviewer ini memberikan banyak pertanyaan. Nah, ada kemungkinan nggak Kak di dalamnya itu ada pertanyaan menjebak? Dan kalau misal pun ada, bagaimana cara menjawabnya? Kalau dibilang pertanyaan jebakan, sebenarnya bukan jebakan juga, tapi lebih ke pertanyaan yang ketika kita menjawab perlu hati-hati atau kita perlu waspada. Salah satunya ketika kita ditanya apa sih kurang lebihnya dari kita milikin. Ketika kita ditanya kelebihan mungkin tahu, tapi ketika kita ditanya kekurangan, dari kekurangan itu apa sih kelebihan yang bisa ditunjukkan? Misalnya kekurangan kita adalah cerewet Bapak, tapi dari cerewet ini saya bisa lebih mudah, saya bisa dalam waktu yang singkat untuk adaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dan rekan kerja baru. Atau dari cerewet ini saya bisa negosiasi dengan klien Bapak. Oke, berarti dari kekurangan yang sudah kita sampaikan, sebenarnya di balik kekurangan tersebut ada kelebihan. Ya, benar. Jadi sebisa mungkin ketika kita menjawab kekurangan, kita imbangin juga dengan kelebihan. Menarik nih. Tapi sering nggak si interviewer ini memberikan pertanyaan yang menggunakan kosakata yang jarang kita dengar dalam keseharian? Kalau kata-kata seperti itu bisa, mungkin. Nah, cara memperluas kosakata itu gimana tuh sebenarnya? Jadi sesuaiin aja dengan jabatan atau perusahaan atau instansi yang kita daftar. Dari situ kita coba cari kata-kata yang kita tuh jarang dengar atau mungkin jarang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita, misalnya nih, pengalaman kemarin waktu interview di Kementerian Desain sendiri itu terkait bahasa regulasi seperti itu juga dipakai. Kalau kita nggak tahu, itu kita bisa ikut apa sih regulasi, kan nggak mungkin kita maaf regulasi apa, kan nggak mungkin hal yang seperti itu. Itu perlu belajar juga di lingkup posisi atau instansi atau perusahaan yang kita daftar. Kalau kita sedang berada di situasi yang nggak tahu nih salah satu kosakata, boleh nggak sih kita menjawab, maaf Pak, saya tidak tahu dari kosakata tersebut, boleh nggak kita menjawab seperti itu Kak? Sebenarnya kalau seperti itu tuh jangan gitu kan. Kita harus namanya persiapan, kita jangan nanggung-nanggung lah namanya persiapan gitu kan. Cuman namanya interview juga mungkin jarang untuk kosakata yang aneh-aneh sih. Oke, karena tema ini sesuai request dari teman-teman mahasiswa, ada satu hal yang mau saya tanyakan nih Kak. Ada nggak kelebihan dari fresh graduate untuk diterima dalam suatu perusahaan? Tentu ada dong, apalagi kaum muda milenial kayak kalian ini. Namanya kaum milenial itu tentu lebih paham soal teknologi. Itu sangat menunjang dalam pekerjaan yang saat ini di era globalisasi, digitalisasi. Itu milenial sangat dibutuhkan. Selain itu, namanya masih lulus tuh masih muda, semangatnya tinggi, rasa ingin tahunya tuh mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang udah lama bekerja atau apa. Selain itu bisa dibilang juga namanya fresh graduate nih, mereka memiliki sudut pandang yang baru. Perusahaan bisa ngebentuk bagaimana sikap karyawan baru yang profesional, dan juga loyalitas mereka itu lebih bisa diharapkan. Nah, berarti untuk saat ini
perusahaan lebih memilih fresh graduate dong daripada yang mungkin sudah memiliki background atau pengalaman kerja yang lebih lama. Seperti itu Kak. Bukan gitu juga sih, karena posisi-posisi tertentu pasti memilih yang udah berpengalaman, seperti di posisi supervisor atau pimpinan atau kepala cabang, itu pasti cari yang udah berpengalaman. Cuman kalau seperti MT, manajemen training itu kalau enggak staff accounting atau segala macam, itu lebih memilih yang fresh graduate. Nah, terakhir nih Kak, apa yang harus dijawab ketika interviewer memberikan pertanyaan, mengapa saya harus memilih Anda untuk bekerja di sini? Nah, pertanyaan yang seperti ini pertanyaan yang ya bisa dibilang sering, atau bahkan ketika nanti kalian itu interview kerjaan, itu akan ditanyakan pertanyaan seperti ini. Ketika kalian ditanya, mengapa perusahaan ini harus menerima kalian sebagai pegawai? Kalian bisa dijawab dengan soft skill apa yang teman-teman miliki, misal bahasa asing. Selain itu, buat teman-teman yang terjun di organisasi saat kuliah, ini juga bisa jadiin jawaban. Misalnya, saya memiliki pengalaman organisasi. Dari organisasi saya belajar manajemen waktu, saya belajar leadership, saya belajar kerja tim, yang nantinya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam organisasi ini saya bisa terapkan ketika nanti saya bekerja di perusahaan yang Bapak milikin. Nah, tapi nih Kak, mungkin ada mahasiswa yang dia memilih untuk tidak mengikuti organisasi. Itu bagaimana Kak? Nah, ini nih. Mahasiswa-mahasiswa yang memilih dia untuk tidak ikut organisasi itu sebenarnya mahasiswa yang rugi. Tapi namanya hidup masing-masing, itu mereka punya pilihan-pilihan atau mungkin mereka punya alasan-alasan tersendiri sehingga mereka memilih untuk kampus kosan. Itu menurut saya sebenarnya kurang. Cuman ketika nanti teman-teman itu nggak punya pengalaman organisasi dan ditanya mengapa perusahaan ini harus menerima Anda sebagai karyawan di sini, kalian jangan mengada-ada, jangan kalian berbohong dengan interviewer dengan menjawab saya memiliki pengalaman organisasi bla 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 bla. Nah, seperti itu. Tetap jujur apa adanya gitu kan. Kalian bisa jawab juga dengan skill. Mungkin kalian ketika kalian itu nggak ikut organisasi tapi kalian les bahasa Inggris. Atau mungkin teman-teman bisa jawab juga background pendidikan teman-teman. Saya memiliki juga pendidikan ekonomi yang nantinya dari ilmu-ilmu yang saya dapat di bangku kuliah saya bisa terapkan nanti di dunia kerjaan. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih buat Kak Arta yang sudah meluangkan waktunya dalam podcast Cia ini. Tapi sebelum podcast ini ditutup, mungkin ada closing statement nih dari Kak Arta untuk teman-teman mahasiswa ilmu ekonomi pada khususnya. Monggo untuk Kak Arta. Ya, masa kuliah itu adalah masa yang paling indah. Tapi di masa yang indah ini jangan sampai teman-teman terlena. Di masa kuliah yang indah ini kalian harus optimalin waktu yang ada. Bahkan ketika kalian masa kuliah itu nggak ada yang salah sih, ketika kalian dalam sehari itu bisa kuliah, rapat, kuliah lagi, pulang ngerjain tugas, belum lagi nanti malam rapat lagi, itu nggak masalah. Habisin aja waktu dengan kegiatan yang positif. Karena namanya kalian itu bisa mengoptimalkan waktu yang ada dengan entah itu kalian itu belajar organisasi atau teman-teman tuh magang di tempat perusahaan, itu menurut saya itu sangat penting nantinya. Karena namanya belajar itu nggak cuma aja di bangku kelas. Namanya belajar itu juga ada juga di mana-mana dan di luar bangku kelas. Dan belajar itu pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak buat teman-teman yang sudah mengadakan acara podcast ini. Selain itu saya juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan tips and trik ada yang kurang. Mungkin kita bisa sambung lagi di
waktu yang lain atau kesempatan yang lain. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Arta atas waktu dan tips yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ketika teman-teman sudah memasuki dunia kerja besok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya pamit undur diri dan kembali ke rekan saya. Oke, terima kasih Raihan dan juga terima kasih Kak Arta yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kami. Nah, bagaimana nih teman-teman Cia kali ini? Bagus nggak? Tentunya bagus dong. Karena ilmu yang diberikan Kak Arta ini menarik dan juga sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua yang teman-teman kirimkan lewat Snapgram official account HMJE. Jadi dari materi tadi kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pertama sebelum mau interview persiapkan diri teman-teman, mulai dari mempelajari segalanya tentang perusahaan atau instansi yang mau kita tuju, datang 90 menit sebelum interview dan merapikan penampilan kita. Kedua, saat mulai interview, lakukan sikap yang baik, seperti ketuk pintu sebelum masuk, senyum ramah pada interviewer, duduk saat sudah dipersilahkan. Dan pada saat duduk, jangan lupa posisinya teman-teman, yaitu pundaknya jangan terlalu tegak dan tidak menyilangkan tangan. Yang ketiga, pada saat kita menjawab pertanyaan, jawablah pertanyaan secara to the point dengan penjelasan singkat. Mengapa? Agar kita tidak menjadi bingung. Lalu, berkatalah dengan jujur, tidak menjawab pertanyaan terlalu cepat, fokus, dan tunjukkan sikap profesional kita, yaitu antusias menjawab pertanyaan, agar interviewer tertarik dengan kita. Nah, yang terakhir adalah teman-teman tunjukkan kelebihan yang bisa teman-teman dapat dari kekurangan teman-teman, dan kemudian berikan alasan yang jelas mengapa teman-teman layak diterima di perusahaan atau instansi tersebut dengan soft skill dan pengalaman organisasi yang dimiliki. Teman-teman juga jangan takut untuk tidak diterima, karena pada zaman sekarang fresh graduate banyak diterima di perusahaan. Karena fresh graduate memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan juga punya sudut pandang yang baru. Baik, cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Cia dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.